Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti. Di sini ingin membuat video pembelajaran mengenai instrumen hukum lingkungan nasional, yaitu perencanaan dokumen lingkungan dan perizinan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang PPLH, salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rincian dari tujuan tersebut yaitu seperti beberapa hal sebagai berikut. Pada pasal 3 Undang-Undang PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat, menjamin kelangsungan hidup, kehidupan hidup dan kelestarian ekosistem serta dan lain-lain. Berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan, Bestuurshandleingen, maka tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain, yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan, kedua, melakukan kerjasama kontrak, ketiga, melakukan tindakan nyata, keempat, membentuk peraturan bersama, kelima, menetapkan keputusan khususnya perizinan dan atau keenam, melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Undang-Undang PPLH sebagai dasar hukum dalam lingkungan dan dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan seperti berikut ini. Nah, pada pasal 63 Undang-Undang PPLH, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang mengenai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan nasional. Yang kedua, menetapkan norma standar, prosedur dan kriteria. Ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional. Yang keempat, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS. Yang kelima, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL, UPL dan lain-lain. Nah, secara legalitas formal, upaya pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan mendasarkan pada aspek wewenang. Pengaturan aspek wewenang itu tercantum dalam pasal 63 Undang-Undang PPLH dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sebagai berikut. Nah, dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan tingkat provinsi. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi. Yang ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi serta beberapa hal lainnya. Selanjutnya, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten atau kota bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten atau kota, menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten atau kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten atau kota, serta dengan beberapa hal lainnya. Selanjutnya ada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH dan ekoregion. Nah, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat menjadi RPPLH ini adalah perencanaan tertulis yang dimana memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Nah, dengan demikian RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa yang pertama ini ada RPPLH nasional yang dibentuk dalam peraturan pemerintahan. Kedua, ada RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan yang ketiga ada RPPLH kabupaten kota yang dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten kota. Nah, penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif.
untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, serta pemantauan. Selanjutnya, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ini ada inventarisasi lingkungan hidup. Yang kedua ada penetapan wilayah ekoregion, dan yang terakhir penyusunan RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahap inventarisasi lingkungan hidup ini merupakan tahap pengumpulan data dan informasi tentang potensi dan kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Tahapan inventarisasi berdasarkan Undang-Undang PPLH meliputi yang pertama ini ada potensi dan kesediaan. Yang kedua, jenis yang dimanfaatkan. Yang ketiga, bentuk penguasaan. Keempat, pengetahuan dan pengelolaan. Kelima, bentuk kerusakan. Dan keenam, konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Tujuan dari inventarisasi lingkungan hidup ini sendiri dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung, serta cadang sumber daya. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan yaitu karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, serta hasil inventarisasi lingkungan hidup. RPPLH ini disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Principle agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Daya tampung lingkungan dalam hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup atau environmental planning yang tertuang dalam EPAA. Nah, tujuan environmental planning yang tertuang dalam EPAA juga masuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat problem. Problem itu mengenai bentuk hukum RPPLH yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah menjadi dasar dalam menyusun RPJP dan RTRW yang kedudukan hukumnya lebih tinggi, yaitu undang-undang. Secara hierarki, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat dijadikan konsideran mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya PP, menjadi dasar mengingat undang-undang. Selanjutnya ada kajian lingkungan hidup strategis. Nah, kajian lingkungan hidup strategis atau yang disingkat menjadi KLHS ini yaitu adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program. Nah, instansi yang berwenang menyusun KLHS ini adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Namun, dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang yang pertama adanya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan. Yang kedua, perkiraan mengenai dampak dari risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan atau jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
Kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, agar penyusunan KLHS ini sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah, maka pemerintah telah membentuk Peraturan Menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS. Peraturan Menteri yang menjadi dasar penyusunan KLHS ini meliputi yang pertama itu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Yang kedua ini ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Selanjutnya, baku mutu lingkungan hidup atau sebab atau efluen dan akibat atau ambient. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat menjadi BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai suatu lingkungan hidup. Nah, istilah BMLH ini dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen atau banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas sendiri adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lainnya dalam setiap interaksi dalam lingkungan. Nah, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Dengan kata lain, nilai ambang batas merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi, atau kemampuan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya itu ada pengertian daya dukung lingkungan, daya toleransi lingkungan, dan daya tenggang lingkungan yang dalam istilah asing disebut carrying capacity adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Dengan demikian, penggunaan nilai ambang batas itu dikaitkan dengan kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal itu berbeda dari BMLH yang digunakan sebagai penentu dalam menetapkan pencemaran. Nah, perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan, sedangkan istilah dari nilai ambang batas ini sendiri tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya digunakan sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Nah, berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PPLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jenis baku mutu lingkungan hidup menurut pasal 20 ayat 2 dapat dibedakan dengan dua sistem, yaitu yang pertama itu effluent standar. Effluent standar merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan atau istilah dalam Undang-Undang PPLH disebut baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Nah, yang kedua ini ada stream standar. Stream standar merupakan batas kadar untuk sumber daya tertentu seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar ditetapkan berdasarkan pada kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya atau istilah dalam Undang-Undang PPLH disebut baku mutu air, baku mutu udara ambien, dan baku mutu air laut. Nah, selanjutnya baku mutu air dan baku mutu air limbah memiliki beberapa keputusan menteri. Yang pertama itu ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor keputusan nomor 51 atau MNLH 10
1995 tentang baku mutu air limbah cair bagi kegiatan industri sebagaimana diubah dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2004. Selanjutnya ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor keputusan 52 atau Menteri Lingkungan Hidup nomor 10/1995 tentang baku mutu tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel. Selanjutnya ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor keputusan 58 Menteri Lingkungan Hidup 12/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit serta beberapa keputusan menteri lainnya. Baku mutu air laut memiliki juga dua peraturan pemerintahan serta keputusan menteri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut. Selanjutnya ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut sebagaimana diubah dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 179 Tahun 2004. Nah, selanjutnya ada baku mutu udara. Nah, baku mutu udara ini memiliki beberapa keputusan. Yang pertama itu ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor keputusan 13 Menteri Lingkungan Hidup 03/1995 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Selanjutnya ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor keputusan 48 Menteri Lingkungan Hidup 11/1996 tentang baku mutu tingkat kebisingan. Yang ketiga keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor keputusan 49 Menteri Lingkungan Hidup 11/1996 tentang baku mutu tingkat kegetaran serta beberapa keputusan serta peraturan menteri lainnya. Selanjutnya untuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diatur dalam 5 keputusan menteri serta peraturan menteri, yaitu yang pertama itu ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Kepulauan 43 nomor keputusan 43 atau Menteri Lingkungan Hidup 10/1996 tentang kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas di dataran. Yang selanjutnya itu ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 tentang kriteria baku mutu terumbu karang. Yang selanjutnya ada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004 tentang kriteria baku kerusakan dan pedoman penentuan status padang lamun. Selanjutnya itu ada yang keempat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 201 tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove. Yang kelima ada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 07 tahun 2006 tentang tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Selanjutnya ada AMDAL dan UKL atau UPL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, UPL sendiri adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Nah, rencana usaha dan atau kegiatan yang dapat memberikan dampak penting didasarkan kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang PPLH, yaitu yang pertama, besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, luas wilayah usaha dan atau kegiatan. Ketiga, intensitas berlangsung dan lamanya dampak. Keempat, banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya akan terkena dampak. Kelima, sifat kumulasi dampak. Keenam, berbalik dan atau tidak berbaliknya dampak. Kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuai dengan pengetahuan. Yang berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka dokumen AMDAL disusun dalam beberapa dokumen yang terdiri atas. Yang pertama itu adanya kerangka acuan, kedua ada rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan yang ketiga adanya rencana pemantauan lingkungan. Nah, dalam penyusunan AMDAL harus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat yang meliputi yang pertama itu masyarakat terkena dampak, yang kedua pemerhati lingkungan, dan atau yang ketiga itu yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
Nah, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL ini dapat dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan serta dan konsultasi publik. Bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan mempunyai dua persepsi tentang figur hukum AMDAL atau UKL-UPL, yaitu persetujuan AMDAL atau persetujuan UKL-UPL sebagai KTUN atau bukan sesuai dengan pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. KTUN harus memenuhi 5 elemen, yaitu yang pertama merupakan penetapan tertulis, kedua dibentuk oleh pejabat atau badan tata usaha negara, ketiga berisi tindakan hukum tata usaha negara, keempat bersifat konkret dan individual, dan kelima final dan menimbulkan akibat hukum. Nah, dalam hukum administrasi telah dijelaskan bahwa dalam penetapan keputusan harus melalui tahapan perolehan izin sesuai dengan asas-asas umum pemberi keputusan yang meliputi yang pertama itu permohonan, kedua acara pemeriksaan yang memberikan peluang kepada masyarakat dan instansi lain terkait untuk memberikan masukan atau pertimbangan sebagai bahan penerbitan keputusan, yang ketiga pemberian keputusan yang harus diumumkan baik pengabulan atau penolakan dengan tetap memberikan alasan yang tepat, keempat pemberian waktu bagi pemohon atau pihak lain untuk mengajukan banding atau gugatan kepada instansi yang menerbitkan izin. Selanjutnya ada analisis risiko lingkungan. Risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Nah, risiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan risiko yang terjadi pada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi. Risiko lingkungan atau ekologi merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial, ekonomi, budaya. Yang secara umum dapat dikatakan risiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, pengaturan analisis risiko dalam Undang-Undang PPLH dilatar belakangi adanya kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap manusia dan lingkungannya. Kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL antara lain yang pertama, AMDAL hanya merupakan suatu kajian perencanaan yang dalam pelaksanaannya sering tidak diikuti. Kedua, AMDAL sering diterbitkan setelah perizinan keluar. Yang ketiga, pengelolaan dan pemantauan yang dijanjikan di AMDAL tidak dituangkan dalam kewajiban pemegang izin sebagai persyaratan dan pembatasan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Nah, sesuai dengan Pasal 47 Ayat 2, setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib dilakukan analisis risiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan-tahapan, yaitu yang pertama adanya pengkajian risiko, kedua pengelolaan risiko, yang ketiga komunikasi risiko. Analisis risiko risk assessment yang dilakukan dalam kasus Kavas transgenik meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu adanya pengkajian risiko, kedua itu adanya pengelolaan risiko serta komunikasi risiko yang baik. Nah, pemerintah dalam menerapkan audit lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama merupakan dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan pengelolaan, pemantau, pelaporan atau perencana perubahan peraturan dalam proses internal perusahaan. Yang kedua ada alat untuk melakukan identifikasi masalah lingkungan internal dan alat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi dan divisi lingkungan.
Selanjutnya ada perizinan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga atau to protect, menghargai, to respect, dan memenuhi, to fulfill, sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut. Maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak lingkungan yang baik dan sehat. Nah, perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Perizinan lingkungan terdiri atas yang pertama izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib, AMDAL atau UKL atau UPL. Yang kedua itu izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau izin PPLH. Izin PPLH terdiri atas beberapa perizinan di bidang pengelolaan lingkungan dan menjadi syarat perizinan harus dimiliki oleh pelaku usaha dan tercantum dalam izin lingkungan. Nah, berdasarkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya asas keberhati-hatian, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dengan tujuan yang pertama, memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Yang kedua ini meningkatkan upaya pengendalian usaha dan atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, penggunaan wewenang bebas oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota dalam menerbitkan izin harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, itulah beberapa hal-hal yang mampu saya sampaikan pada video pembelajaran saat ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Jadi itulah yang mampu saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.